tepat di belakang saya ini adalah ada 4 pohon yang sudah berumur ribuan tahun. Di sini yang saya lihat nggak ada yang namanya setan-setan, kuntilanak atau jin kuntilanak ataupun pocong-pocong tuh nggak ada. Kucuk-kucuk ke sini. Jadi hanya dimanfaatkan doang gitu loh. Jadi hanya butuhnya doang warga di sini datang. Setelah tidak butuh sehelo-helo enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Emak dan Kriwil. Tentunya di malam ini adalah malam Jumat. Ketemu lagi di Sensasi Dunia Lain. Tepatnya sekarang Emak sudah berada di Desa Pamekasan. Lebih baik kita panggil dulu warga yang memang di sini sudah tahu sisilah keberadaan tentang budaya daerah sini. Kita panggil bapaknya dulu ya. Pak, silakan. Malam Pak. Dengan Bapak siapa? Ahmadi. Oh, Bapak Ahmadi. Saya manggilnya Bapak nggak apa-apa ya? Iya. Pak, saya mau tanya. Ini tepatnya di daerah mana, kabupatennya mana? Ini Desa Koti, Kecamatan Beropo, Kabupaten Pamekasan. Oh, jadi desanya itu ya. Jadi di sini tuh Pak, di sini untuk orang untuk berziarah atau gimana ini? Iya. Terkenalnya namanya apa ini? Pujuk Karang Pancel. Oh, Pujuk Karang Pancel. Kalau bahasa Indonesianya artinya apa itu Pak? Nggak bisa itu. Karang Pancel mulai dari awal itu memang sudah Karang Pancel gitu. Oh gitu. Jadi kalau ngususin Fatihah apa disebut memang Pujuk Karang Pancel. Oh gitu. Jadi guys, kita lihat di dalam ini ada siapa dan apa makna dari sebuah pohon yang memang katanya berusia ribuan tahun. Bahkan pohon itu sekarang sehat, banyak daun-daunnya. Dan di sini juga di belakang saya ada sebuah makam warga atau makam saudara gitu? Iya, warga. Warga. Di sini juga para penziarah itu bisa menginap ya, boleh nginap di sini ya. Boleh nginap karena memang di dalam ada tempat untuk kita ngaji, ada disediakan mukena, disediakan sejadah, dan disediakan Al-Quran. Kita ikutin sampai ke dalam. Jangan kemana-mana, di Sensasi Dunia Lain. Jadi di sini itu nggak ada batas berapa hari harus datang, berapa hari harus nginap gitu enggak ya? Berarti bebas ya. Bebas. Tiap hari pun datang nggak masalah. Tapi biasanya ini yang datang ke sini itu warga sekitar sini atau pendatang yang sering ke sini? Kebanyakan pendatang. Kalau warga sini itu kalau memang ada hajat ya, seperti hajatnya terkabulkan di niat gitu, terus mau mulai kerja apa kayak usaha apa gitu deh. Oh gitu. Yuk, jadi kita lihat sampai di sana ada apa. Saya juga pengen tahu. Yuk. Mari Pak. Jadi guys, di belakang di sini inilah tempat kalau kita mau ngaji, tadarusan ya kalau bahasa kita tuh udah tadarus. Dan di sini juga boleh menginap. Di sini juga disediakan kamar mandi untuk kita ke toilet ataupun mengambil air wudhu. Nah, tepat di belakang saya ini adalah ada 4 pohon yang sudah berumur ribuan tahun.
Sini Pak, sini. Ini yang saya bilang tadi, di pohon ini ada 1, 2, 3, 4. Bahkan dulu ada di sini besar, cuman sudah tumbang. Oh dulu. Tinggal ini. Oh ini ya. Berarti tinggal batangnya tuh. semua itu ada 5, tapi yang sudah ditebang ada 1, jadi sisa 4 pohon. Tapi yang saya lihat emang susah untuk ditebang ya. Iya. Jadi Nggak ada yang berani dulunya. jadi saya lihat ke setiap orang ada yang menebang itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena kenapa? Semua pohonan makhluk hidup itu semua ada yang punya dan juga ada apa ya dibilangnya ya? Penunggunya ya. Penunggu ya, bukan penunggu lah, maksudnya adalah dari leluhur kita atau sesepuh kita yang dulunya memang punya wilayah di daerah sini, gitu ya Pak. Berarti setiap ada yang hajatan bisa ke sini ya Pak ya. Terus ini lagi Mbak ya. Untuk makam sini ya. Ini kalau memang sama warga itu pengennya kan dibakar ya. Ini kan dibagusin ya. Jadi di sini itu kalau dibangun itu enggak mau. Setelah dibangun roboh. Jadi kata Bapak tadi ini niatnya warga di sini ingin membagusin ya. Membagusin, aduh saya jadi puyeng di sini. Mau dibagusin karena ingin dijaga budaya ya, supaya orang nanti yang datang ke sini itu lebih aman, lebih tenang, lebih ini gitu loh. Terus setiap mau dibangun tiba-tiba rubuh. Padahal udah ada semennya ya. Sudah ada semen, sudah ada batu, tapi tetap saja beliau memang sukanya natural. Ya. Beliau itu sukanya natural, tidak mau mewah ataupun ya pokoknya udah natural gitu. Karena beliau memang yang saya lihat bukan penunggu lah, sesepuh di sini. Yang saya lihat adalah sosok seperti wali ataupun kiai ya. Karena berpakaian putih, bersorban, palanya tinggi, terus di sini juga jadi sesepuh yang ada di sini itu memang kuat untuk kewibawaan, keberkahan gitu loh. Kalau kata orang Madura junjung derajat ya. Tapi kalau bahasa kita itu kewibawaan. Tapi mudah-mudahan tidak disalahgunakan oleh warga di sini ataupun pendatang. Kadang kan orang berbondong-bondong supaya lancar tuh, supaya diterima nih ini nih. Sebenarnya beliau tidak menginginkan itu. Hanya dia bersih, terus udah natural, terus beliau ya udah kita ngaji gitu, selawatan gitu, karena beliau memang sukanya yang seperti itu. Bahkan beliau tidak mau sesajen gitu. Kan ada kan setiap budaya kan berbeda-beda. Kadang kita ke tempat yang satu dia pengennya ini, tapi kalau beliau sesepuh yang ada di sini dia tidak mau sesajen. Yang penting ada yang ngaji, ada yang sholat gitu. Intinya semua kembali kepada Allah. Kita hanya mencari syariat sebagai orang hidup. Dan untuk pohon yang ini Mbak ya, yang paling besar ini, ini sama warga sini dijadikan apa ya, tanda-tanda gitu. Mana ini? Iya yang ini. Tanda-tanda apa itu? Ini. Seumpama yang anteng yang ke utara ya, itu ada yang patah jatuh sendiri dengan sendirinya itu ya. Ya. Itu yang di utara mesti ada yang mati, yang meninggal. Gitu. Jadi dia udah ada petanda ya. Ada petanda. Jadi setiap warga di sini yang akan ada panggilan ke rahmatullah, dia pasti beliau mengasih tahu bahwa memang ada warga kita, warga sini ya, yang akan dipanggil ke rahmatullah. Di sini juga banyak makam-makam warga di sini. Nanti kita juga ke belakang, tapi saya lebih fokus ke sini. Kalau memang mau meliput ini tidak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi kepala saya puyeng di sini karena beliau mengajak bicara, tapi karena saya sekarang lagi buat
seperti ini. Saya nggak bisa. Beliau bilang saya harus nginap 1 malam pada saat Selasa Kliwon, tapi beliau hanya mau ngasih kenang-kenangan ke saya. Tapi ya buat apa juga ya, saya hanya minta, saya kedatangan saya kesini hanya silaturahmi, meminta restu, itu aja. Tapi terima kasih sudah disambut dengan baik sama beliau, ya kita mengucapkan lebih baik emak duduk dulu ya. Beliau mengajak kita untuk duduk. Bisa ngasih tahu ke sampean kekurangannya warga sini, ya kan? Kan terkadang gini, warga sendiri itu kebanyakan tidak mempedulikan, kan gitu. Bahkan yang sering mempedulikan itu warga dari desa lain. Ini Bapak, saya maaf duduk ya, Iya. karena beliau meminta saya untuk duduk. Jadi maksudnya Bapak, saya suruh tanya ke Mbah. Iya, yang paling nggak disukai. Oh, nggak disukai apa gitu ya? Iya, yang di sini maksudnya yang di desa Desa itu. sini. Iya. Jadi saya merasakan kepala saya pusing. Tapi pusingnya tuh pusing nikmat. Kenapa saya bilang gitu? Saya seperti di bawah terbang. Kalau pusing sakit sama pusing dunia berbeda, itu beda memang. Dan saya pun beliau bilang ambil pohon saya, daunnya 3 biji, suruh dibawa pulang. Tapi saya juga nggak tahu makna dari daun itu beliau apa. Tapi saya ingin bicara sama sebenarnya desa ini tidak akan kekurangan pangan, sandang, itu nggak akan, beliau bicara. Tapi karena memang masyarakat di sini sudah tidak peduli, hanya mau ada maunya, beliau bilang, ya mungkin jangankan orang yang sudah tidak ada, orang yang masih hidup aja, kalau kita tidak dipedulikan, pastikan akan emosi, akan marah. Tapi beliau memang jiwa besar, tidak pernah marah dengan siapapun, walaupun orang yang datang ke sini niatnya kadang tidak baik, gitu kan. Jadi beliau ya orangnya legowo, gitu loh. Beliau orangnya legowo, beliau orangnya sabar, sesabar-sabarnya manusia. Jadi beliau hanya pesan ke saya, tolong sampaikan ke kuncennya bahwa dia ingin tempat ini bersih. Jadi setiap ada rumput, ilalang, itu harus bersih. Apalagi Selasa Kliwon. Jadi bukan Jumat Kliwon. Iya, Selasa Kliwon. Nah ini mungkin ini yang tidak diketahui sama masyarakat sini. Di sini itu diadakan tasakuran tiap Jumat manis itu. Jadi minta nyambah itu Jumat Kliwon ya. Selasa Kliwon. Selasa Kliwon. Ya dia tidak mau, oh ini Selasa Kliwon, enggak. Cuman beliau bilang Selasa Kliwon, tapi tidak diharuskan karena beliau orangnya aman gitu loh. Maksudnya enggak banyak nuntut, cuman dia hanya ingin daerah sini tuh bersih. Wilayahnya dia bukan dia ya, beliau itu bersih. Terus tempatnya juga bersih. Terus kata beliau kalau memang enggak orang sini enggak ngasih ini, taruh kotak amal supaya orang yang berziarah masukkan ke kotak amal. Nah, uang itu dipergunakan untuk kebersihan sini. Padahal saya lihat di sini warga di sini nggak usah jauh-jauh kemana-mana, gitu. Di sini pun kalau dia niatnya memang tulus datang dari kita, oh kita tulus ke orang tua, minta restunya, minta berkahnya, itu. Tapi kalau niatnya, aduh gua pusing nih, mau hajatan, kemana nih? Kucuk-kucuk ke sini. Jadi hanya dimanfaatkan doang gitu loh. Jadi hanya butuhnya doang warga di sini datang. Setelah tidak butuh sehelo-helo enggak gitu loh.
Jadi pesan beliau hanya ingin tempat ini bersih, nggak usah dimacem-macemin, bersih. Tempat itunya juga, musolanya juga bersih. Pokoknya beliau minta bersih. Nggak perlu sesajen, nggak perlu apa beliau. Yang penting tempat bersih, ngaji, selesai. Dan kalau memang ada sesuatu warga di sini yang ingin meminta seandainya selamatan apa keberkahan, tinggal air putih ambil dari sumur, tinggal taruh di sini, ngaji, keperluannya apa minta sama beliau, setelah itu kita ngaji di sana. Itu aja sih. Jadi orangnya beliau itu orangnya hebat, masa hidupnya hebatnya itu gak pernah beliau itu sakit hati, dihina, dicaci. Zaman dulunya dia gak pernah. Saya malah di sini suruh nginep Selasa Kliwon, dan sekarang saya suruh ambil 3 lembar daun. Saya sendiri pun nggak tahu buat apa, tapi biasanya kalau beliau sudah berbicara ada makna di dalam sebuah daun yang kita ambil. Dan kalau dipakai logika sebagai manusia, beliau ingin mengasih oleh-oleh ya. Dibacain kalau kita bahasa manusianya itu oleh-oleh. Karena apa? Beliau ingin menitipkan sebuah selendang berwarna putih jika saya Selasa Kliwon menginap di sini 1 malam. Bukan saya sih menolak atau apa-apa, tapi saya ini kan nggak tahu apa-apa, nggak mengerti tentang seperti itu, dan juga nanti menggunakannya juga nggak tahu. Sholat pun saya juga enggak, gitu kan, jarang saya sholat. Jadi menurut saya beliau mengasih ke saya itu sejadah, apa itu surban. Saya takut nggak mampu, karena ya kembalikan lagi, saya itu bukan saya menolak Mbak, karena memang saya belum pantas untuk menerima sorban tersebut. Bukan saya menolak, tapi saya mengira diri saya belum benar, karena saya masih tidak benar, banyak dosa. Jadi sampai segitunya sebenarnya beliau banyak sih yang ingin dibicarakan. Ibaratkan beliau itu ketemu orang kayak ketemu sama anak. Jadi dia ingin curhat karena masyarakat sekitar di sini sudah mengacukan. Jadi ya udah diacukan, ngapain ya sebenarnya, ngapain kemana-mana mencari ini mencari itu. 7 hari 7 malam kuping saya iris kalau kalian kalau masyarakat di sini sudah 7 hari 7 malam ngaji nggak dapat apa-apa, nih kuping saya tangan. Pasti beliau ngasih sesuatu yang memang nggak langsung ini ada, enggak, tapi berwujud dalam mimpi gitu. Dan di sini banyak pusakanya juga sih. Ya. Banyak pusakanya juga, ya juga itu buat apa juga saya kan, kalau pusakanya memang banyak di sini pusakanya, karena memang kayak deket-deket keraton gitu dia di sini. Jadi saya lagi senang di sini. Jadi seperti itu sih Pak, beliau bicara. Beliau hanya memang kalau seandainya warga di sini keberatan untuk nyapu, ya tahu kata kamar. Jadi orang yang kesini tidak diharuskan, seikhlasnya. Nanti uang itu buat kebersihan orang yang membersihkan di sini, untuk beli rokok, beli teh gitu. Sebenarnya warga di sini tuh subur loh, nggak bakalan kekurangan sandang pangan kalau memang mengerti gitu loh. Tapi kadang sudah dikasih tahu, Ya. kadang ngeyel, siapa sih? Yang kebanyakan masyarakat sekarang itu kayaknya mau minta instan itu. Nah, di mana-mana sekarang mau bersihin, besok dapat apa gitu ya. Jadi di mana-mana, jangankan di dunia dunia manusia, kalau kita kerja nggak ada yang instan. Capek dulu, ibaratkan jadi kuli panggul. Dia kerja pagi baru sorenya kan digaji. Itu suatu contoh.
Jadi beliau pun tadi kalau memang ingin sesuatu, di sini banyak kok ininya, pusakanya. Iya. 7 hari 7 malam ngaji di sini, insya Allah pasti beliau akan ngasih sesuatu. Karena di sini adalah junjung derajat atau kewibawaan serta setiap ada apa, apalagi kalau mencalonkan kepala desa, mencalonkan kubu ya, bisa aja sih. Yang penting beliau tidak mau sesajen. Ya. Kalau bahasa saya kan sesajen, nggak tahu ya kalau bahasa Madinahnya Sama ya. Jadi beliau hanya ingin ngaji. Kalau dupa nggak masalah, dupa atau kemenyan yang batu. Iya. Jadi kita lihat ke sebelah, tapi walaupun saya tidak boleh beranjak dari sini sama buyut, tapi kan saya pengen ke sana dulu. Nih Pak, kita ke sana. Ke sini. Iya Pak. Bentar ya buyut, saya. Kita ke sana yuk Pak, ke belakang sana. Mana itu kosong? Iya, di sini nih. Jadi di sini yang saya lihat nggak ada yang namanya setan-setan kuntilanak atau jin apa ya, kuntilanak ataupun pocong-pocong tuh nggak ada. Karena nggak ada yang berani. Nah di sini, jadi memang tempatnya nggak luas, hanya sekitar sini aja sih ya Pak ya. Hanya sekitar sini aja. Jadi bagi kalian yang sudah menonton channel Emak Sensasi Dunia Lain, Emak berpesan, jangan percaya ke siapapun, jangan percaya ke hal-hal yang seperti yang saya datangi sekarang. Intinya tetap kembali kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Gusti Allah. Tapi yang namanya manusia butuh syariat. Kita orang hidup pasti harus punya syariat. Intinya satu ke Allah, kedua ke orang tua perempuan, ketiga walilullah. Jadi terima kasih Pak, saya sudah ditemani malam ini oleh Bapak siapa tadi ya? Ahmadi. Oleh Bapak Ahmadin. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan berbincang-bincang dengan kami. Putri, apa yang mau disampaikan? Jadi si Kriwil nggak mau ngomong katanya, karena dia tadi katanya kakinya kesakitan. Oke guys, cukup malam ini sampai di sini. Jangan lupa saksikan terus di Sensasi Dunia Lain.